suami-suami yang di Indonesia, kalau memang di Indonesia masih bisa mencukupi kebutuhan keluarga, jangan sampai melepaskan istri-istri kalian untuk keluar negeri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Di video kali ini aku ada di Taman Causeway Bay atau yang biasa disebut Victoria Park ya teman-teman. Hari ini hari Sabtu, orang libur itu agak jarang, nggak seperti biasanya. Biasanya tuh rame banget di sini ya. Biasanya di lapangan ini tuh full rame TKW ya, karena hari ini hari Sabtu jadi agak sepi kayak gitu. Di depan aku tuh lapangan, biasanya di sini itu anak-anak Indonesia bikin tenda, bikin gelaran kayak gitu ya. Cuman karena sekali lagi hari ini hari Sabtu jadi sepi, hanya ada beberapa yang libur aja ya, karena ya hari Sabtu tidak semuanya libur sih. Biasanya kan yang libur itu, yang libur rame itu hari biasanya yang libur rame itu hari Minggu ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal TKW lagi ya, untuk teman-teman ya sharing-sharing aja lah ya, sharing-sharing mengenai TKW. Jadi ini menurut pandangan aku kayak gitu ya, menurut pengetahuan aku, jadi TKW itu rawan banget dengan perceraian, bener nggak sih? Jadi ya ada yang beberapa ya yang tetap kayak langgeng dengan suaminya kayak gitu kan, tapi aku tuh sering banget denger yang jadi TKW terus akhirnya pisahan kayak gitu. Kayaknya memang nggak tahu ya, ini nggak tahu aku bener apa salah, cuman menurut aku memang TKW itu rawan banget godaan, rawan banget perceraian, perselisih pahaman antara suami dan istri, bener nggak sih? Nah jadi kalau menurut aku ya, kenapa sih sampai rawan banget ya, rawan banget dalam arti ada beberapa faktor yang menurut aku pas kayak gitu ya, kenapa TKW itu identik dengan perceraian. Yang pertama adalah faktor ekonomi ya kan, kedua adalah tempat yang berjauhan ya teman-teman. Jadi ya namanya tempat berjauhan kayak itu suami istri. Kalau dulu mungkin ketika suami masih bareng kayak gitu ya nggak bakalan ada kata selingkuh kan, karena udah pasti kemana-mana bareng, setiap hari ketemu kayak gitu kan, nggak mungkin selingkuh kayak gitu. Terus begitu si istri mungkin ke luar negeri kayak gitu kan, dia bermain media sosial terus kenal si A, atau ketemu dengan mantan, atau ketemu dengan orang yang mungkin ganteng kayak gitu kan, otomatis hatinya itu pasti kayak jadi berpaling kayak gitu. Jadi kayak apalagi kalau misalnya kenal laki-laki di media sosial, terus akhirnya otomatis kan sama keluarganya kayak gitu, jadi komunikasinya jadi berkurang, jadi lebih memperhatikan orang yang baru kenal kayak gitu. Jadi kalau menurut aku itu juga bisa memicu perselisihan antara rumah tangga, perselisihan rumah tangga, kurangnya komunikasi. Otomatis kalau misalnya udah seperti itu kayak gitu kan, orang kalau udah kenal dengan media sosial, yang dulunya adalah ibu rumah tangga, yang dulunya ibu rumah tangga yang cuma ngurusin anak-anak, ngurusin suami kayak gitu, terus dia kerja ke luar negeri, terus akhirnya memegang media sosial, megang HP kayak gitu kan, otomatis jadi banyak temennya, terus kenal si A si B gitu. Jadi itu juga bisa memicu kerenggangan rumah tangga ya, apalagi kalau misalnya dengan keluarga kayak gitu. Kadang kalau kita mau komunikasi dengan keluarga di Indonesia itu kan kadang nggak ada sinyal kayak gitu kan, jadi kadang paketan habis, itu juga kayak membuat seseorang itu kayak mau telepon keluarga nggak ada yang bisa ditelepon kayak gitu. Terus akhirnya ya mencari kesibukan sendiri, mencari hiburan di media sosial kayak gitu. Terus nanti lama-lama jadi kenal seseorang, dan itu bisa memicu
keretakan rumah tangga ya. Jadi kalau menurut aku untuk para suami nih ya, untuk para suami di Indonesia, yang namanya hidup ya, kita nggak pernah tahu ya. Walaupun mungkin bilang aku cinta padamu, aku sayang padamu, terus aku nggak mau terpisahkan dengan dirimu, atau aku nggak akan menceraikanmu, atau aku nggak akan meninggalkanmu. Yang namanya omongan ketika barengnya bisa saja lah ya seperti itu, tapi ketika sudah berpisah kayak gitu kan, otomatis ya kita nggak pernah tahu lah ya intinya seperti itu ya teman-teman. Hanya jarak jauh ya, jarak jauh. Bisa juga istrinya di sini setia, suaminya di Indonesia bermain hati, kita nggak pernah tahu ya. Terus bisa juga suaminya di Indonesia setia ngurusin anak segala macam, istrinya di sini yang selingkuh dengan media sosial, dan itu akan mengguncangkan niat dia kerja ke luar negeri, terus niat dia untuk berbakti, niat dia untuk keluarga, biasanya kan seperti itu. Jadi kalau menurut aku sendiri nih ya, pengalaman aku sendiri, kalau memang suami di Indonesia bisa mencukupi, bisa ngasih nafkah kayak gitu ya, ya jangan sampailah istri kalian itu ke luar negeri gitu ya. Walaupun memang sih kalau misalnya ya namanya keteguhan hati ya, kita nggak pernah tahu. Walaupun tidak semuanya ya, aku garis bawahin, tidak semuanya TKW itu cerai gitu, tidak semuanya seperti itu. Cuman dari beberapa yang sering aku dengar kayak gitu ya, sering aku dapat sharing gitu ya, pasti ya permasalahannya adalah kalau bukan dari pihak Indonesia, dari pihak sininya gitu yang bermain hati, biasanya seperti itu. Dan juga ada yang soal uang gitu. Jadi kalau misalnya uang udah dikirim ke Indonesia untuk keperluan ini dan ini dan ini, ternyata dihabisin sama suaminya, kayak gitu juga bisa, sering banget terjadi ya teman-teman. Jadi apa sih ya, ya intinya kalau menurut aku sendiri ya, sesusah apapun kalau memang masih bisa usaha di Indonesia, masih bisa untuk berusaha bersama kayak gitu ya, mending gak usah gitu lah. Mending jangan izinkan istri kalian untuk ke luar negeri, itu kalau menurut aku ya teman-teman. Kalau menurut aku ya, kecuali terlilit utang yang memang tidak ada jalan lain kayak gitu ya, atau permasalahan yang benar-benar sulit kayak gitu ya. Tapi kalau hanya ekonomi karena pengen bikin rumah atau pengen beli apa gitu, kalau menurut aku sih untuk suaminya itu jangan diizinin ya ke istrinya, itu jangan sampai ya, jangan sampai. Jadi kalau menurut aku seperti itu ya teman-teman. Memang banyak banget TKW yang ujung-ujungnya itu jadi pisah sama suaminya ya. Ya memang tidak semua seperti itu, tapi kalau kalian menjadi TKW itu rawan banget ya, karena sekali lagi godaan ya, otomatis godaan sebagai TKW-nya sendiri itu banyak. Di luar negeri itu kita bebas main media sosial ya, paketan 1 bulan baru beli, baru isi kayak gitu. Jadi ya sekali lagi hiburan seorang TKW itu adalah HP. Jadi kemungkinan besar itulah yang bisa menyebabkan kerenggangan rumah tangga ya teman-teman. Jadi aku nggak memihak untuk TKW-nya atau nggak memihak untuk suaminya, cuman aku di sini melihat dari beberapa teman-teman yang memang seperti itu. Ketika kalian dari Indonesia masih bersuami, terus nanti beberapa tahun akhirnya perceraian yang terjadi ya teman-teman. Ya syukur-syukur sih kalau tetap langgeng kayak gitu ya, cuman ya aku sering banget dengar seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua ya yang ada di Indonesia, untuk suami-suami yang di Indonesia, kalau memang di Indonesia masih bisa mencukupi kebutuhan keluarga, jangan sampai melepaskan istri-istri kalian untuk ke luar negeri ya. Ya sebenarnya kalau di sini sih, kalau misalnya pergaulan yang bebas kayak gitu, keluar malam segala macam itu nggak ada ya, karena kita ketika udah masuk ke rumah majikan itu nggak ada kata bisa keluar, kecuali buang sampah kayak gitu ya. Kita bisa keluar itu kalau memang libur ya. Cuman ya yang lebih bahaya lagi itu adalah perjudian di media sosial ya. Adalah TKW biasanya
akan jadi incaran-incaran laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, menurut aku, untuk para suami, jaga istri kalian jangan sampai ke luar negeri ya. Jadi aku bukannya menganjurkan tidak boleh, boleh-boleh saja, karena tidak semuanya seperti itu. Cuman banyak banget yang tadinya berangkat masih rukun, dan begitu beberapa tahun akhirnya perceraian karena suatu hal. Ada yang karena selingkuhan, ada yang karena uang, kayak gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, tidak semua TKW seperti itu, tapi kebanyakan aku dengar seperti itu. Semoga untuk teman-teman yang masih ada di PT, kalian tidak seperti itu ya. Jangan diambil contoh-contoh yang jelek, ambillah yang baik, dan jadilah TKW yang sukses ya untuk keluarga kalian. Jadi seperti itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time di video dan kisah TKW selanjutnya. Bye bye.